Oke, jadi untuk materi hari Rabu lalu kita sudah mempelajari array yang satu dimensi. Array satu dimensi ini adalah array yang mungkin sudah kalian ketahui juga sebelumnya, ada sederet bilangan, sederet string, sederet apapun itu data type, saya pokoknya nyimpen dia secara konsekutif gitu, supaya saya tahu ini semua biasanya dalam satu task atau satu konteks yang sama. Kayak gini nih, saya punya suatu multidimensional array gitu ya. Dalam contoh yang saya tunjukkan di sini, one dimensional array saya adalah array of integers. Ini adalah sintaks yang dibutuhkan untuk melakukan deklarasi. Sebelum kita teruskan, kita koreksi. Nanti saya sintaks error ya di sini ya. Ada yang kurang di sini, yaitu titik koma. Karena dia Java ya, kita perlu taruh titik koma di akhir. Nah, jadi di sini saya ngasih tahu secara implisit bahwa saya perlu suatu alokasi memori untuk integer sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 10 biji gitu ya. Atau kita juga sudah belajar caranya untuk menaruh angka di tengah sini juga boleh, untuk memberitahu saya butuh berapa. Kalau di sini nggak cuma saya bilang butuh 10, saya sudah langsung kasih tahu masing-masing nilainya apa, 6, 4, 15 dan seterusnya. Seandainya nggak saya kasih tahu, ya dia akan default value ya, yaitu 0. Kita udah belajar semua yang bisa tentang satu dimensional array ini. Contohnya misalnya gimana caranya saya mengakses elemen yang ada di tengah-tengah, misalnya ini. Gimana caranya kalau akses elemen itu disertai dengan manipulasi, saya bisa akses yang mylist 4 dan saya edit tuh bisa juga. Kita juga sudah mempelajari bagaimana kita nge-pass array ke method. Dan ternyata ketika saya nge-pass array ke method, yang terjadi adalah yang kekirim adalah reference-nya. Jadi dia ikut-ikutan berubah. Kita udah pelajari itu kemarin. Dan di akhir kelas kita juga sudah mempelajari sedikit tentang sorting dan searching, yang mana bukan merupakan materi inti sih untuk DDP2, hanya sebagai pengantar untuk Anda memikirkan hal-hal yang bisa dilakukan terhadap array. Dan ini kaitannya dengan kuliah lanjutan yaitu SDA. Oke, jadi udah paham nih semuanya ya, udah tamat lah kita ngomongin one dimensional array seperti ini. Kalau Anda lupa sintaks, jangan lupa bisa pakai dokumentasi. Nah, sekarang saya mau membuat suatu array yang seperti ini. Ini adalah matriks 2 dimensi, yang mana dia bukan berupa satu deret kereta biasa. Gimana caranya untuk saya bisa merepresentasikan ini menggunakan multidimensional array? Nah, caranya adalah saya ubah sedikit bayangan saya. Kalau saya tadi membayangkan suatu array itu adalah suatu kereta, gitu ya. Tadi kan isinya berupa 6, 15 gitu ya. Nah, saya bisa dong memodelkan ini, yang matriks yang di depan ini sebagai kereta juga. Sama lah ya, ini kan menunjuk ke, ini reference-nya ya, ini reference-nya menunjuk ke ini, kalau saya anggap ini satu kesatuan. Oh sorry, mohon maaf, kurang tepat. Gimana kalau saya menganggap ini satu kesatuan? Sebentar. Misalnya, satu kesatuan, ini ngederet ya, ini satu kesatuan dan seterusnya. Ini kan sama ya, sebuah deretan, sebuah kereta yang isinya something yang semuanya sama, yaitu array of array of integers. Kalau di sini adalah keretanya adalah sederetan integer, ini adalah sederetan array of integers. Jadi saya bisa menambah dengan thought process yang sama, saya bisa mendeklarasikan sebuah two-dimensional array dengan cara bayangan saya seperti itu. Bukan lagi di sini di atas ini yang one dimensional ini, saya memiliki sederet double, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tetapi saya juga bisa membayangkan kalau gitu, ini saya punya array of array. Jadi ini array 1 pertama saya yang di baris pertama, ini array kedua, dan array ketiga. Note bahwa jadi double ya kurung sikunya ya, karena satu kurung siku menunjukkan satu array. Jadi ini array of array. Secara sintaks kita bisa lakukan itu menggunakan kurung sikunya double. Kan dia udah tahu bahwa saya membutuhkan tempat di memori untuk nyimpen data tipe apa, integer misalnya, sebanyak, belum tahu, tapi saya tahu bahwa saya mau nyimpen data type integer misalnya 1, 2 gitu ya.
Terus saya juga bisa membuat pertama di declare, kedua di create, sama seperti one dimensional array. Ini saya kasih tahu ada butuh berapa, 10 dan 10. Dan saya juga bisa deklarasi jadi satu kesatuan, yaitu langsung saya kasih tahu ini 10-10. Ya. Nah, ini ada alternative syntax. Kayaknya saya sepertinya belum sempat menyentuh ya di saat kita mempelajari one dimensional. Note bahwa di sini kan kurung siku-sikunya adanya setelah data type. Ini kurung siku yang ini ada setelah nama variabel atau identifier. Keduanya tidak akan menimbulkan syntax error. Ya, jadi dua-duanya secara sintaks benar. Tapi kalau saya nggak salah ingat, yang preferable adalah yang ini. Jadi kurung sikunya dikasih tahu di data type. Alasannya adalah karena ini kan identifier ya, nama yang kita berikan, yang array file ini kan nama yang kita berikan. Nah, kita anggap satu kesatuan ini adalah data type-nya, yaitu integer yang ukurannya 2 dimensi, gitu. Array of integers, mohon maaf. Sehingga ada preference untuk menaruh kurung sikunya bersama dengan data type. Tetapi untuk sintaksnya sebenarnya dua-duanya boleh. Oke, jadi saya udah deklarasikan two-dimensional array saya, misalkan seperti ini. Misalnya ya, seperti ini. Ya. Nah, pertanyaan saya, yang ini, kotak pertama ya, kita perhatikan kotak pertama, kita lihat matriks ya, matriks yang ini. Yang dua pertama ini ya, ini matriks sama lah ya. Oh belum, ini belum, sorry. Yang ini yang saya maksud. Pertanyaan saya, matriks.length akan mengembalikan berapa? Matriks 0.length akan mengembalikan berapa? Silahkan di chat box, ada yang tahu nggak? Ini berapa ya keluarannya? Silahkan ya, kita sambil tunggu, sambil mikir sebentar. 1 menit, 2 menit, saya tunggu jawabannya. Jadi kalau yang pertama ini 5, betul ya, karena kalau kita perhatikan matriks new int 55 pertama ya, ini isinya adalah matriks isinya 5 buah array yang isinya 5. Jadi isinya adalah array of 5, 3, 4, 5, lagi itu 2, 3, 4, 5, dan sampai ke 5 biji. Nah, jadi kalau dilihat di dimensi pertamanya, ya ini ada 5 buah array of integer. Itu untuk tingkat 1 yang kita lihat. Nah, tingkat 2-nya, sama tingkat 2-nya, sorry, bukan sama. Tingkat 2-nya adalah kita lihat yang internal, yang ini nih. Yang internal, yang titik 0, yang indeks 0, berarti yang ini ya. Isinya juga 5. 5 buah integer. Jadi sama-sama 5. Ini adalah, di sini ada 5 buah array of integers. Yang ini ada 5 buah integer. Satuannya beda ya kalau kita hitung, gitu ya. Oke, lanjut. Untuk array.length, yang ini bagaimana? Array.length itu, kalau kita lihat ini deklarasinya ya, yang paling kanan ini ya. Paling kanan, warnanya jadi agak rancu ya, sorry. Ganti warna deh. Yang ini. Array.length sama ide. Saya punya berapa array of integers di sini. Dan di sini berapa integer yang ada di satu array of integer yang ada di dalamnya. Bingung ya? Silakan, ini berapa? 4 atau 3 yang pertama ya? Wah, udah banyak nih. 4 dan 3. Oke, kita lihat ya. Betul ya. 5, 5, 4, dan 3 gitu ya. Karena di sini adalah sederet dari 4 buah array of integer. Makanya saya bilang ada 4. Sedangkan salah satu elemennya, elemen of array adalah array of integer. Nah, itu juga punya length juga kan? Panjangnya 3 buah integer. Jadi tepatnya kalau kedua hal ini, jawabannya seperti ini benar. Dan tapi satuannya beda loh. Ini sih array of integer. Ini adalah integer. Terus kita jelek banget. Ini juga array of integer. Dan ini adalah integer. Jadi satuan itu. Oke, ini adalah deklarasi dua dimensional array ya. Tadi kan kita lihat di sini. Nah, banyak cara untuk saya melakukan inisialisasi ya. Contohnya, saya bisa saja instead of saya melakukan inisialisasi yang tadi pakai kurung siku gitu, bisa sih saya akses satu-satu lalu saya kasih tahu berapa. Sama sebenarnya sama halnya dengan yang ada di array satu dimensi. Kan waktu array satu dimensi kita pelajari
Bisa ya kita ngeset satu-satu secara manual, bisa aja sih, cuman repot, ngapain gitu ya. Biasanya yang ini terjadi dengan meng-assign satu-satu, itu terjadi apabila memang assignment-nya itu nggak dalam satu waktu yang bersamaan. Mungkin dalam beriterasi, dan mungkin di awal program saya perlu ngeset beberapa, dan di titik lain of the program saya perlu ngeset yang lain. Tetapi kalau sekaligus, tentu saja yang sebelah kiri ini cara ini akan jauh lebih singkat dibandingkan dengan mendeklarasikan satu. Ini nggak akan saya bahas ya, yang bawah ini ya, karena harusnya sama lah konsepnya dengan yang tadi. Oke, kalau begitu, saya akan coba tunjukkan pertanyaan pertama. Silahkan Anda pikirkan dari yang kita sudah coba di satu dimensional array kemarin ya. Ini outputnya apa ya? Nah, saya sekalian deh mau ngambil kesempatan untuk presensi nama dan jawaban Anda. Kita break yang sedikit lebih lama ya, kali ini ya, mungkin 5 menit sekalian untuk mengambil presensi. Silakan menjawab pertanyaan Anda. Silakan. Oke, kenapa hash hash hash? Karena ketika saya memanggil method, ketika saya memanggil method arrays.toString, dia akan nyetak konten. Ingat ya, kita itu ditutup dengan siku, dimulai dengan siku, ditutup dengan siku. Benar ya? Tutup bukan dengan siku, tutup dengan siku. Nah, tetapi di dalamnya dia akan nyetak masing-masing elemennya. Kalau dalam hal ini 2D array is array of array. Ya. Jadi 2D array itu isinya adalah bukan 0,5 2,5, yang kurang tepat. Tetapi kalau untuk 2D array ini isinya adalah yang masih absen udah nggak boleh ya. Jadi yang dua terakhir ini masih udah nggak boleh absen. Kalau mau absen di pertanyaan selanjutnya. Udah saya tutup tadi ya. Tutup. Nah, saya tutup untuk yang pertama. Nah, jadi kalau yang Kalau yang ini
Dia ketika melakukan toString, 2D array, ya dia akan nyetak elemen pertamanya, elemen keduanya, dan elemen ketiganya, yaitu array. Nah, array itu sendiri kan kita udah belajar. Kalau saya cetak apa adanya, ya dia keluarnya adalah reference-nya. Karena konten dari satu array adalah suatu reference. Jadi seperti ini. Karena 2D array is an array of 3 arrays. Oke, kesempatan untuk yang belum sempat presensi. Kalau begitu, jangan ini deh, ini terlalu gampang. Jadi kalau saya mau ngeprint, saya bisa ngeprint satu-satu. Saya bisa ngeprint 2D array elemen 0-nya, elemen 1-nya, dan elemen 2-nya. Barulah dia akan mengeluarkan sesuai dengan output-nya. Gitu ya, sesuai dengan output-nya, karena output-nya itu adalah tergantung pada tergantung pada kontennya. Jadi yang konten yang kedua apa? Dia saya yang cetak adalah 2D array elemen di indeks 1. Dalam hal ini elemen kedua. 2D array tadi kita udah tahu is array of array. Elemen pertamanya array, elemen keduanya ya array ini. Jadi yang saya kirim kepada method toString adalah array yang tengah ini. Dan ini tentunya array of double bisa dicetak. Oke. Untuk yang masih belum presensi, second chance, silahkan untuk mencoba menjawab yang ini. Outputnya apa ya? Nah, kali ini breaknya jangan terlalu lama ya, mungkin 3 menit aja, 2-3 menit aja. Silahkan untuk yang tadi belum sempat presensi, bisa presensi menyusul di kesempatan kedua ini. Silahkan. Di sini ada 2 jawaban. Yang pertama jawab 7. Nah, yang 7 itu pasti ngeliat indeks deh. Apa sih yang ada di indeks 1? Ini mulai dari 0 ya. Indeks 1. Indeks 1 di sini. Indeks 3, 0, 1, 2, 3. 7 ya, 7,0 ya. Nah, tetapi lihat apa yang saya lakukan di sini. Yang saya lakukan di sini adalah memanggil method toString yang ada di class array. Ingat nggak waktu kita melihat method arrays ini? Coba saya masih bisa buka nggak ya? Bisa. Ketika kita lihat dokumentasi arrays dan kita lihat toString, toStrong lagi jadinya, toString. Nah, yang dikirim adalah array, ya, yang saya kirim sebagai argumen array. Dan bukan yang ini method. Nah, array of boolean, array of byte, array of char, array of double, array of float, array of semua itu. Sedangkan di sini yang saya kirimkan bukan array, melainkan suatu nilai double. Sehingga kalau saya iseng melakukan seperti ini, coba 2D arrays apa? Dia nggak bisa. No suitable method found for toString double. ToString itu tidak ada definisinya. Tidak ada definisi toString dari class array. ToStringnya adalah miliknya class array ya. Tidak ada definisi method toString yang menerima satu buah double. Nah, jadinya kita tidak bisa melakukan cetak seperti ini. Mohon maaf, kurang pas ya ininya, indentasinya. Jadi benar ya tadi jawaban. Sorry saya lupa tadi ada yang ikut menjawab. Katanya error Bu. Betul. Seperti ini ya akan. Saya tutup ya presensinya ya dan download ya. Saya download dulu chatnya supaya kesimpan. Oke, nah sekarang kalau saya udah tahu bahwa ini nggak bisa, ya no suitable, berarti kalau saya mau mencetak elemen dalam hal ini saya nggak usah lagi repot-repot pakai arrays toString, kan udah elemen ini siapa? Double kan? Kita dari kemarin-kemarin juga udah nyetak-nyetak double. Langsung aja saya akses dengan menggunakan print line, langsung elemennya langsung saya bisa cetak. Elemennya langsung diakses 2,1 saya bisa langsung cetak 2,1. Itu ya. Jadi kalau untuk elemennya sudah nggak perlu lagi saya panggil-panggil method dari array. Bu, kalau gitu boleh dong Bu, saya punya array yang lebih dalam lagi. Kalau tadi saya punya array of array, sekarang saya kalau punya array of array of array, 3 kali ya, array of array of array, itu 3 dimensi dong Bu, bisa kan? Yes, bisa. Mungkin Anda mikir ngapain repot-repot 3D arrays.
Nah, kalau saya berikan suatu ilustrasi, suatu 3D array itu terjadi kalau kita memproses gambar, citra, gitu ya. Mungkin Anda pernah dengar foto itu ada channel RGB ya, pernah dengar mungkin. Jadi kalau saya punya suatu foto digital, gitu ya, foto digital, panjangnya berapa kali berapa piksel gitu ya, berarti kan itu kan height dan width-nya ya. Lalu ke belakangnya di dimensi ketiga dia juga akan punya minimal 3 dimensi, red, green, dan blue. Jadi sampai dengan 3D arrays ini masih masuk akal sebagai computer scientist untuk berusaha memodelkannya. Dan di dalam Java itu dimodelkan 3D arrays dalam bentuk array of array of array. Coba kita perhatikan berlapisnya berapa kali. Ini adalah array luarnya nih ya, kurungnya tuh. Isinya apa sih dia? Isinya array yang paling luar. Oh, isinya array. Isinya array. Isinya array. 1, 2, dan 3. 3 dimensi, ternyata dalamnya isinya adalah array lagi. Gitu ya. Dan disinilah tempat caranya kita bisa memodelkan sampai 3 dimensional array. Saya mungkin nggak akan bahas dengan terlalu dalam seperti ini, karena itu akan follow logic yang sama dengan yang 2 dimensi. Jadi contohnya nih, kalau misalnya yang 3DR1, ini yang atas nih ya, mohon maaf, saya lihat aja 001. Artinya saya lagi ngakses satu elemennya, bukan array. Karena dia udah masuk ke 3 lapis kan. Berarti kalau saya lihat 3D array ini new in, coba kita menguji ingatan kita. Saya nggak kasih tahu isinya, berarti isinya harusnya apa? 0 semua, betul ya? Nah, jadi kalau di sini 000 ya harusnya sih ini isinya 0. Lalu yang kedua, arrays.toString 3DR1, yang satu ini ya, masih yang satu ini isinya 0 semua. Yang saya akses adalah 0,0. Saya baru masuk 2 lapis loh, baru masuk 2 layer. Berarti di sini isinya masih array. Yang array panjangnya harusnya sih 0 ya. Dan seterusnya. Anda bisa lihat di Scale, ini slide-nya juga sudah saya publish. Harusnya sih bisa mengikuti seperti ini. Kita akan coba buka ya, kayaknya saya punya code-nya just to check. Gitu ya. Nah, 3DR yang pertama ini adalah 0 semua, ini ada elemennya gitu ya. Lalu kita mau akses seperti ini. Dan saya mau jalankan. Arrays. Gitu ya, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 7, 1, 0. Kita cek ya satu-satu. Dan hash. Gitu ya. Kalau yang ini saya ngakses ke dalam 3 lapis, berarti saya ngakses elemen. Yang ini saya masih ngakses array, yang isinya cukup tinggal 1 dimensi ya. 0, 0, 0. Lalu ini 1, yang ini elemen, ini masih sama kayak yang ini, yaitu array di terakhir. Dan yang terakhir ini tentu saja tidak bisa, karena yang saya cetak ini adalah masih array of array. Ya, masih array of array. Cuma saya penasaran deh, seandainya saya naruh ini, nggak pakai elemen gitu ya, tapi saya nulis gedenya gitu ya, keseluruhannya, saya compile, outputnya adalah, oh, it's a double of array. Jadi dia cuma nunjukin yang level pertama ya, tapi dia tahu nih, kelihatan di kurungnya ini ada 2 lapis loh, gitu kan? Karena dia adalah array of array of array. Jadi 2 lapis yang dia tampilkan. Bahwa yang pertama itu adalah 2 dimensional array dan yang kedua adalah 1 dimensional array. Jadi kelihatan ya kalau saya nggak pakai angkanya di situ. Ini tanpa memanggil indeks, 1 kali manggil indeks, 2 kali ataupun 3 kali manggil indeksnya, kita tahu kita aksesnya. Oke, nah sampai di sini secara materi sebenarnya kita sudah selesai untuk arrays dan multidimensional arrays.